Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di mana saja berada, pada kesempatan ini saya secara singkat Ilham Maulani, guru PAI dan budi pekerti di SMPN 19 Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, akan membacakan tentang capaian pembelajaran mata pelajaran PAI dan budi pekerti di jenjang SMP, khususnya untuk kelas 7, 8, dan 9. Namun sebelumnya kita akan membacakan apa itu capaian pembelajaran. Secara sederhana, pengertian CV atau capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Menurut keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 008-H-KR-2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Khusus tentang mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Untuk jenjang SMP ini termasuk pada nomor 4, yaitu fase D. Umumnya untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP atau MTS atau program paket B. Di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, jenjang SMP ini terdiri dari 5 elemen, yaitu elemen Al-Quran dan Hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah peradaban Islam. Mari kita lihat teks dari tiap elemen capaian pembelajarannya. Yang pertama adalah elemen Al-Quran dan Hadis. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami definisi Al-Quran dan Hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Peserta didik juga memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Peserta didik juga mampu menjelaskan pemahamannya tentang sikap moderat dalam beragama. Peserta didik juga memahami tingginya semangat keilmuan beberapa intelektual besar Islam. Selanjutnya, pada elemen akidah, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mendalami 6 rukun iman. Berikutnya, elemen akhlak. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik memahami peran aktivitas sholat sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari keburukan. Peserta didik juga memahami pentingnya verifikasi atau tabayun informasi sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berita palsu. Peserta didik juga memahami definisi toleransi dalam tradisi Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Peserta didik juga mulai mengenal dimensi keindahan dan seni dalam Islam, termasuk ekspresi-ekspresinya. Selanjutnya, elemen fikih. Capaian pembelajarannya, peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai dalam sujud dan ibadah sholat, memahami konsep muamalah,
riba, rukhsah, serta mengenal beberapa mazhab fikih dan ketentuan mengenai ibadah kurban. Terakhir, elemen sejarah peradaban Islam. Capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah penting dari Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal sebagai pengantar untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Rekan-rekan, demikian capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka, khususnya tentang mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti fase D, yaitu kelas 7, 8, dan 9 jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Semoga bermanfaat, memotivasi, dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.